Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita akan kembali dengaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang berotoritas dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, singkapkanlah roh-Mu Bapa. Bahwa Engkau adalah Sang Pencipta kami. Engkau berotoritas dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia yang akan mengarahkan. Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 8. Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa kalau dia sudah bandel, anak ini sudah bandel, dia akan tetap bandel sampai tua. Kalau kamu biasa mencuri dan akan tetap mencuri terus. Kalau kamu berbicara kasar, orang kasar, maka kamu tetap terus dicap sebagai orang kasar. Demikian juga kalau kamu berasal dari keluarga yang hancur, yang broken home, maka kamu pun sebagai anak akan demikian. Dan lain-lain, dan lain-lain. Tetapi benarkah bahwa semua sifat dan tabiat dari orang tua serta kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu tidak bisa diubah atau tidak bisa diarahkan kepada apa yang menjadi lebih baik? Seperti renungan kita tadi yang kita baca, Yesus berkata kepada Nikodemus, angin bertiup kemana dia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yohanes 3 ayat 8. Roh Kudus, Allah itu sendiri, sebagai pribadi Roh Kudus, mampu dan sanggup mengubah setiap sifat sejelek apapun manusia itu. Karena dia Allah. Bukankah kita mengingat pertobatan Paulus kepada Kristus dari seorang penganiaya Kristen yang militan, tetapi begitu dia dijamah oleh Tuhan, hatinya terbuka dan Tuhan bertahta dalam hatinya. Dia berubah menjadi orang pemberita firman Tuhan yang sangat gencar. Jadi, jika ada orang yang mengatakan bahwa watak berkembang dan dipengaruhi oleh masa kecil dan sulit untuk berubah, maka hari ini firman Tuhan mengatakan Roh Kudus bisa merubah tabiat kita, perangai kita. Ataupun orang-orang di sekitar yang kita sayangi, yang kita lihat tidak berubah. Terus menerus dalam kubangan dosa. Mungkin orang melihat bahwa tidak ada harapan lagi. Tapi jika kita berdoa terus, maka Roh Kudus dapat merubah orang tersebut.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika saat ini Anda sedang bergumul dengan diri sendiri, ataupun sedang bergumul kepada seseorang yang sulit berubah menurut Anda, tetaplah berdoa dan mintalah Roh Kudus mengarahkan dia pada hal-hal yang baik, hal-hal yang datang daripada Allah, dan dia mau membuka hatinya kepada Allah. Karena mengenal Allah sesungguhnya akan membuat kita berubah, membuat kita menjadi lahir baru, ciptaan baru. Yang lama akan berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Roh Kudus merubah itu. Roh Kudus sesungguhnya akan membuat kita berubah dari hari ke hari melalui pekerjaan Allah yang supernatural itu, Sang Pencipta itu. Kita jangan membatasi kuasa Allah untuk bekerja di dalam kehidupan kita, sebab menjadi Allah berarti menyerahkan hidup kita kepada pembentukannya. Siapapun Anda, dari latar belakang jelek, sejelek apapun Anda, bahkan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tapi jika kau terus berdoa bagi dia, dan kau juga berdoa bagi dirimu, maka Allah sanggup, Roh Kudus itu sanggup merubahmu. Karena Allah sang pencipta itu. Teruslah berdoa bagi dirimu. Teruslah berdoa bagi orang-orang yang kamu anggap sudah sangat jauh dari Tuhan. Dan tidak pernah berubah sepertinya. Maka Allah sang pencipta itu, Allah Trinitas itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu akan mengubah dirimu. Akan mengubah orang-orang yang kau sayangi itu menjadi bagian dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa, aku menyerahkan seluruh kehidupanku untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Aku merasa bahwa sifatku, perangaiku, tabiatku sangat sulit untuk berubah. Tapi hari ini aku mau membuka hatiku. Biarlah Roh Kudus mengarahkan kehendak-Mu di dalam hidupku. Juga pada teman-teman atau saudara-saudara, bahkan pasangan hidupku yang sulit untuk berubah. Karena aku percaya Engkaulah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Roh Kudus akan selalu bersedia mengarahkan dan akan selalu menuntun seorang kepada pertobatan. Selamat pagi. Selamat berkarya. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan mampu mengubah dirimu sejelek apapun engkau menjadi ciptaan baru. Amin. Amin. Amin.